Hai, selamat datang di Me Up Movie. Kembali lagi aku Natias yang akan temani kamu ceritakan film seru dan menegangkan. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa di-subscribe dulu ya channel aku ini agar kalian tidak ketinggalan nonton film seru lainnya. Kali ini aku akan ceritakan film Lolita rilis pada tahun 1997 yang mengisahkan tentang seorang profesor pria paruh baya bernama Humbert yang menyewa kamar di rumah seorang janda bernama Charlotte Hayes, dan ia menjadi tertarik secara seksual kepada putri remajanya Charlotte bernama Lolita Dolores. Sejak pertama bertemu, Humbert jatuh cinta pada Lolita yang masih belia. Saat itu, Lolita baru berusia 14 tahun. Karena terobsesi untuk mendapatkan Lolita, Humbert nekat menikahi ibunya. Bagaimana kisah lengkapnya? Apakah sang profesor berhasil mendapatkan pujaan hatinya? Yuk, siapkan camilan dan minumannya biar tambah seru nonton dan dengerin ceritanya. Selamat menonton. Semua bermula semenjak Humbert masih remaja. Dia sangat terobsesi dan menyukai gadis kecil yang lebih muda daripada yang seusia dengannya. Dia jatuh cinta dengan teman perempuannya bernama Annabel. Sayangnya, karena satu peristiwa, Annabel yang sangat dicintainya tiba-tiba meninggal dunia. Kematian gadis tersebut meninggalkan luka dan trauma mendalam baginya. Nah, ceritanya Humbert sudah dewasa. Dia menjadi seorang profesor sastra Inggris kala itu yang pergi ke Amerika Serikat untuk mengisi posisi sebagai pengajar. Kepindahannya ke Amerika membuatnya harus mencari tempat tinggal. Dia pun berkeliling mencari rumah tinggal atau kamar yang bisa disewa. Sampailah Humbert di kediaman Ibu Charlotte Hayes, seorang janda yang memiliki seorang anak gadis berusia 14 tahun bernama Lolita Dolores. Dia kerap dipanggil Lo atau Lolita. Saat Humbert melihat kondisi rumah, awalnya dia kurang cocok karena rumah dan kamar mandinya tampak berantakan. Banyak jemuran pakaian dalam wanita. Menyadari calon penyewanya kurang tertarik, Ibu Charlotte mengajaknya ke halaman belakang rumah yang menjadi tempat favoritnya, sebuah taman terbuka sebagai tempat untuk duduk santai, menikmati kesejukan, keteduhan, dan angin sepoi-sepoi. Bahkan untuk berjemur, sinar matahari di pagi hari membuat rumahnya hangat. Nah, di sanalah untuk pertama kalinya dia melihat Lolita yang sedang membaca buku di taman. Ketika Humbert ditunjukkan sekeliling rumah, pandangannya malah terpaku pada Lolita yang menggunakan busana minim saat itu, membuat kenangan tentang perempuan yang dia cintai dulu bangkit kembali. Sesuatu yang awalnya tulus pun berubah menjadi obsesi. Tanpa pikir panjang, Humbert setuju menyewa kamar di rumah keluarga Hayes. That's my low. How much did you say the room was? Sejak saat itu, ketertarikannya pada Lolita disembunyikannya rapat-rapat oleh Humbert, dan dia selalu mencurahkan isi hatinya dengan menulis di buku hariannya. Dia selalu menyempatkan diri untuk curi-curi pandang di saat Lolita sedang menjemur pakaian, bermain di taman bersama teman-temannya, di saat Lolita sedang ngemil di dapur malam-malam, juga saat Lolita tertidur atau tidur-tiduran di kamarnya, karena kamar mereka itu saling berhadapan dan berada di lantai 2. Nah, di satu hari Lolita menghampirinya, lalu tiba-tiba dia duduk di pangkuan Humbert, menaruh permen karet di bukunya, lalu dia menanyakan jerawat di wajahnya, membuat Humbert merasa pusing seketika. Dan tiba-tiba, Wanna see my chin wobble? Pimple on my chin. Absolutely perfect to me. I beg your pardon? Is she keeping you up? No. di hari berikutnya, mereka juga pernah bicara bertiga di taman. Di saat si ibu pergi ambil minuman, di sana Lolita berbisik dia ingin pergi tamasya, lalu meminta Humbert agar membujuk atau mengajak mereka ke danau Hourglass. Karena si ibu akan menuruti apapun permintaan Humbert, karena menurut Lolita, si ibu ini menaksir si profesor. Dan guys, si Lolita ini anak yang sangat manja. Mungkin karena dia anak sematawayang, jadi dia sangat kolokan pada Humbert. Dia selalu
selalu gelendotan tanpa mikir macem-macem. Tanpa Lolita sadari, kepolosannya membuat Humbert semakin terobsesi. It's me. Hello? No, I'm sorry. She's busy. Look, it's my mom, Jayla's Creations. Di hari berikutnya, mereka pergi tamasya. Di sana, Ibu Charlotte mengungkapkan rencananya dan ingin memiliki seorang pembantu yang terlatih untuk mengurus rumahnya. Karena rumah tidak ada kamar lagi, dia ingin memindahkan Lolita ke sekolah asrama agar Lolita bisa lebih disiplin lagi. Saat si ibu sedang memasang label nama di baju-baju Lolita agar baju-bajunya tidak tertukar dengan baju teman-temannya, di sana Lolita berusaha keras menolak rencana ibunya. Namun si ibu tetap akan mengirimnya ke asrama. Di hari kepergian Lolita, mereka bersiap angkut kopernya ke mobil. Saat berpamitan, Lolita melihat Humbert di jendela. Lolita yang belum pamitan pada Humbert pun berlari menghampiri si profesor. I have something for you. Oh, yeah. Hell, you doing today? Humbert mendapatkan surat dari Ibu Charlotte yang ternyata itu adalah surat pengakuan cinta Ibu Charlotte yang memintanya menjadi ayah untuk Lolita. Namun Ibu Charlotte memberikan pilihan. Jika Humbert tak berminat padanya, maka Humbert dipersilahkan pergi sebelum dia kembali pas jam makan malam nanti. Di benak Humbert, dia berpikir secara licik agar selalu dekat dengan Lolita. Ya, dia harus menikahi sang ibu. Kemudian dia berharap adanya gempa bumi yang dapat melenyapkan si ibu. Singkat cerita, Humbert dan Charlotte akhirnya menikah. Otomatis Lolita pun jadi memiliki ayah tiri. Semua berjalan dengan baik bagi Humbert. Dia menjalankan rumah tangganya dengan sangat mudah. Ketertarikannya pada Lolita berhasil dia sembunyikan. Dan kalian tahu, selama 6 minggu berlalu, kelicikannya tidak terhenti. Dia malah dengan sengaja mendatangi dokter untuk mendapatkan resep obat tidur dengan dosis tinggi. Kemudian dia berikan obat tersebut kepada Charlotte. Ya, agar Humbert bisa tidur dengan nyenyak tanpa melaksanakan tugasnya sebagai suami. Sampai suatu ketika, Charlotte menemukan buku harian yang Humbert sembunyikan selama ini yang berisi tentang ketertarikannya pada Lolita. Kaget bercampur marah dan kecewa dirasakan oleh Charlotte. Humbert berusaha menjelaskan bahwa itu semata hanya drama karya tulisnya. Namun Charlotte mengabaikannya. Dia malah terus fokus menulis surat. Untuk menenangkannya, Humbert inisiatif membuatkan minuman dingin. Namun tak lama, telepon berdering yang mengabarkan bahwa istrinya telah meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut, Humbert jelas tak percaya. Wong barusan Charlotte masih duduk sambil menulis kok. Segera dia menghampiri Charlotte yang ternyata dia sudah tidak berada di tempatnya. Segera Humbert berlari menuju jalan dan ternyata... Are you Mr. Humbert? I am. Where's my wife? Is this Mrs. Humbert? Oh, She was going to mail these letters. lie down. That'll be all right. Entah apa yang ada di benak Humbert saat itu. Dia langsung menenggak minuman yang dia sediakan. Kemudian membakar surat-surat yang Charlotte tulis. Kemudian dia berkemas, membawa baju-baju Lolita dan sebuah jepitan rambut milik Lolita. Kemudian pergi. Di perjalanan, dia menyempatkan telepon untuk booking satu kamar hotel dengan 2 ranjang terpisah. Kemudian melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di tempat Lolita, dia menjemput Lolita dengan alasan ibunya masuk rumah sakit. Sungguh terkejutnya Humbert mendengar kabar Lolita sedang akrab dengan Charlie, temannya. Saat Humbert bertanya tentang Charlie, si guru tidak menjelaskan karena Lolita sudah menghampirinya. Lagi-lagi Humbert selalu terpana saat menatap Lolita. Di perjalanan, Lolita berganti pakaian di belakang ayah tirinya. Di sana Humbert menjelaskan bahwa mereka akan ke rumah sakit besuk ibunya. Karena jauh, jadi mereka harus menginap di hotel. Tanpa menaruh curiga, Lolita pun asik-asik aja. Dia malah senang bisa menginap di hotel mewah dengan rahasia yang belum sempat dia ketahui dan mengerti. Dan tiba-tiba, nih bocah malah minta dicium sama si ayah. Well, you haven't kissed me yet, have you?
Di hotel, saat si ayah sibuk reservasi, dia malah bermain dengan anjing milik seorang pria paruh baya bernama Quilty. Dia salah satu pengunjung di sana dan ternyata mereka kehabisan kamar dengan 2 ranjang. Jadi mereka dapat kamar dengan 1 ranjang. Saat makan malam, Lolita bercerita pada Humbert bahwa dia tadi bertemu dengan Quilty, seorang penulis drama yang Lolita kagumi. Setelah makan, Lolita dipersilahkan untuk tidur duluan agar tidak merasa canggung. Sementara Humbert keluar cari angin sambil menunggu Lolita terlelap. Come tomorrow. I'm such a disgusting girl. I better go now, right? Night-night. Good night, Dad. Di luar, Humbert bertemu dengan Quilty. Dia tiba-tiba bertanya tentang Lolita. Humbert menjelaskan bahwa gadis itu adalah putrinya dan ibunya sudah meninggal karena kecelakaan. Namun tiba-tiba Quilty memperingatkan Humbert. Dia merasa Humbert tidak menganggapnya sebagai anak, seolah dia mengetahui isi hati Humbert. Mendengar ucapan Quilty, Humbert pun segera pergi. Saat kembali ke kamar dengan mengendap, Humbert membuka pintu. Melihat Lolita tertidur, lagi-lagi Humbert terpana, terpaku, dan terdiam. Menatap tubuh mungil gadis pujaan hatinya berada di depan mata. Segera dia berganti pakaian. Dia mendekati ranjang, kemudian berusaha berbaring di sisi tubuh Lolita yang hampir seluruh ranjang dikuasai olehnya. Secara perlahan dan ya ujungnya Humbert tak bisa tidur. Dia hanya melihat gerakan-gerakan tubuh Lolita yang terus menggeliat. Segera dia lari ke kamar mandi. I'm thirsty. Paginya saat terbangun, Lolita menatap dan membangunkan Humbert dengan meniup-niup wajahnya lalu menciumnya. Di sana, dengan bangganya Lolita berbisik bahwa dia pernah melakukannya bersama pacarnya Charlie. Betapa terkejutnya Humbert mendengar pengakuan pujaan hatinya. Tanpa diduga, tiba-tiba Lolita akan menunjukkannya pada Humbert. Perlahan dia duduk di atas tubuh Humbert, kemudian membuka celana piyama Humbert sambil tersenyum menggodanya. Humbert hanya bisa diam sambil tertawa penuh haru dan ya, terjadilah. Walau Humbert bukan pria pertama yang menyentuh Lolita, namun bagi Humbert Lolita adalah satu-satunya gadis penguasa hatinya. Mereka melanjutkan perjalanan. Karena Lolita kebelet, mereka pun menepi ke rest area. Di sana Lolita mengungkapkan ingin telepon ibunya ke rumah sakit, namun Humbert menolak dan mengajaknya pulang. Give me some change. I want to call Mother in the hospital. Get in the car. Why can't I call my own mother if I want to? Because your mother's dead. Untuk menghibur hati Lolita, Humbert mengajak Lolita keluar dari rumahnya. Pria paruh baya itu membawa Lolita bepergian dari satu penginapan pindah ke penginapan lainnya menggunakan identitas sebagai ayah dan anak. Humbert yang terlihat berkuasa, dia menentukan kemana mereka harus pergi. Di lubuk hatinya Humbert menyadari bahwa yang dia lakukan akan menimbulkan masalah. Karena itu dia menutupi keadaan yang sebenarnya dari semua orang. Dia selalu takut setiap melihat polisi. Terlebih Humbert ini seorang pengajar di kampus ternama. Dalam kesehariannya, pria paruh baya itu memperlakukan Lolita layaknya seorang istri. Dengan kepolosannya, Lolita mengikuti semua permainan Humbert. Lolita akan mendapatkan uang saku sebesar $1 setiap selesai memuaskan nafsu sang ayah tiri. Karena sudah terbiasa intim pada ayah tirinya, cara merajuk Lolita pun berbeda dengan cara merajuk anak pada umumnya. Di satu hari, Lolita merajuk minta uang sakunya bertambah jadi $2 dan dia juga izin ingin mengikuti kelas drama. Sambil meraba Humbert, dia terus merajuk hingga akhirnya Humbert gak kuat dan langsung menyetujuinya. Semakin hari sang ayah tiri juga semakin posesif dan semakin takut kehilangan Lolita. Apalagi setelah uang sakunya bertambah, dia malah berpikir Lolita akan mengumpulkan uang-uangnya kemudian pergi meninggalkannya. Karena ketakutan itulah sikap Humbert pun menjadi sangat posesif dan cemburuan. Hidup remaja itu pun
bagai di penjara dan hanya menjadi budak ego serta nafsu si ayah tiri saja. Where were you? I was in the park. I was rehearsing to play with Mona. Okay. Give me Mona's phone number. Boston 5724. Is Mona there? Mona, were you and Dolores rehearsing? One of them, Mona, was yesterday. The whole rehearsing the park thing was my idea. Lelah dengan semua perlakuan yang dia terima, keduanya jadi kerap bertengkar. Bahkan Humbert tidak segan menyakiti Lolita, lalu menyesal kemudian minta maaf. Hal tersebut terjadi berulang kali. Calm down, calm. I'm sorry. Like ice cream soda with extra chocolate syrup. Pair and let's blow this joint. Hingga suatu hari, Humbert menyadari ada yang mengikutinya, lalu menyuruh Lolita mencatat jenis mobil Connecticut dan plat nomornya PJ44396. Di hari berikutnya, ketika Humbert sedang belanja, dia melihat Lolita sedang bercengkrama dengan seorang pria paruh baya. Namun ketika dikejar, ia sudah pergi. Begitupun dengan hari berikutnya, mereka kembali diikuti. Dan kali ini ban mobil mereka tiba-tiba pecah saat memeriksa keadaan mobil dan bersamaan dengan mobil tadi mendekat, di sanalah Humbert mendekati mobil tersebut. Namun dia malah menjauh dan tiba-tiba Low. Huh? Pull on the handbrake. Stop the car. Jesus Christ. saat Humbert minta catatan kendaraan yang mengikutinya, ternyata Lolita merusak catatannya, membuat Humbert marah dan kembali melukainya. Lolita pun melarikan diri. Tak lama Humbert menyesalinya, kemudian minta maaf. Terus saja begitu. Sesampainya di penginapan, Humbert pergi ke kota untuk cukur dan meninggalkan Lolita di sana. Tak lupa Lolita memesan pisang, buah kesukaannya. Saat kembali, dia melihat Lolita dengan keadaan kaki kotor dan riasannya yang berantakan, membuatnya marah dan curiga. Saat memeriksa sekitar, lagi-lagi dia melihat mobil yang dia curigai terparkir di sana, membuat Humbert menuduh Lolita dan memaksanya untuk mengakui. Ya, cemburu sudah menguasainya, hingga tak segan dia bertindak kasar sambil menangis. Kemudian Lolita malah menikmatinya sambil tertawa terbahak. Please. Malamnya mereka pergi ke penginapan selanjutnya. Namun tiba-tiba di sana Lolita drop. Dia tampak pucat. Segera Humbert melarikannya ke rumah sakit. Di sana dokter menjelaskan bahwa Lolita terkena virus, harus diinfus dan dirawat inap. Dokter meminta Humbert untuk membiarkan Lolita istirahat dan menyuruh Humbert pulang untuk istirahat juga. Humbert pun kembali ke penginapannya. Esoknya, Humbert menghubungi rumah sakit untuk menanyakan kondisi Lolita. Betapa kecewanya dia mendengar pengakuan perawat bahwa demamnya Lolita sudah pulih dan Lolita sudah pulang, dijemput oleh Paman Gustav, seorang pria paruh baya bersama seekor anjing. Menggunakan mobil Cadillac, Paman Gustav sudah melunasi tagihan rumah sakitnya secara tunai. Dan Paman Gustav meninggalkan pesan untuk ayah Humbert. Mereka akan menunggu Humbert di rumah kakeknya Lolita. Mendengar pesan tersebut membuat Humbert panik seketika. Doctor! Where is she? Well, I'm coming. Get me to that man! Get up! You That's a little bit too much to drink. I'm sorry. It's gone to Grandpa's farm. So sorry. Thank you very much. Setelah kehilangan Lolita, Humbert sibuk mencarinya dengan cara menyelidiki, mendatangi semua hotel yang pernah dia kunjungi bersama Lolita. Dan ternyata selama ini mereka selalu diikuti oleh seseorang. Humbert melihat di buku tamu semua hotel, ternyata di sana selalu ada tulisan tangan yang sama dengan nama dan asal kota yang berbeda-beda. Dari sanalah Humbert meyakini bahwa Lolita kabur bersama pria tersebut yang tidak dia kenali. Kalian pikir si profesor menyerah? Oh, tentu tidak sayang. Cinta sang profesor tak secemen itu. Kehilangan Lolita justru membuat Humbert menggila. Dia terus mencarinya. Dia terus mengunjungi tempat-tempat yang pernah mereka singgahi, berharap Lolita akan kembali ke sana.
Hari, minggu, bulan terus berganti. Humbert mulai membersihkan mobilnya. Di sana dia membersihkan sisa-sisa peninggalan Lolita. Banyak sekali bekas permen karet yang Lolita tempel ada di mana-mana. Sampai akhirnya jejak Lolita semakin lenyap dan menghilang. Singkat cerita, 3 tahun berlalu. Humbert akhirnya mendapatkan surat dari Lolita yang berisi, "Ayah tersayang, bagaimana kabarmu? Aku telah menikah dan akan punya bayi yang diperkirakan akan lahir di hari Natal. Berat rasanya menulis surat ini. Aku hampir gila karena kami tak punya cukup uang untuk melunasi hutang-hutang kami agar kami bisa pergi ke Alaska karena suamiku dijanjikan pekerjaan di sana. Ayah, apakah kamu masih marah padaku? Tolong kirimi kami uang, ayah. Kami butuh sekitar $300 atau $400 atau berapapun yang ayah beri akan kami terima. Aku telah melalui banyak kesedihan dan masa-masa yang sulit. Aku tunggu balasanmu, ayah. Dolly, Mrs. Richard F. Schindler." Esoknya Humbert berlatih menembak, entah apa yang ada di benaknya. Di hari berikutnya, Humbert akhirnya mendatangi kediaman Lolita. Kondisi Lolita masih sama, dia masih cantik, namun perutnya membesar karena dia sedang hamil. Lolita menegaskan bahwa Richard, suaminya, tak pernah mengetahui masa lalu mereka. Dan si suami taunya Humbert ini adalah ayahnya Lolita. Lolita minta pada Humbert untuk tidak mengungkitnya lagi. Dan Humbert datang hanya ingin tahu penjelasan dari Lolita, kemana dia pergi saat itu. Akhirnya Lolita bercerita bahwa Claire Quilty adalah satu-satunya pria yang Lolita kagumi. Ngefans banget lah gitu dari kecil. Dan benar, saat itu Lolita kabur pergi bersamanya. Saat mendengar nama tersebut, sontak mengingatkan Humbert pada sosok pria yang pernah dia temui di hotel pertama. Dan yang selama ini mengikutinya adalah Quilty. Dialah yang membawa kabur Lolita. Dan belakangan diketahui bahwa Quilty ini adalah seorang yang menjual para gadis muda untuk dieksploitasi sebagai bintang film porno. 2 anak gadis beradegan dengan 2 atau 4 orang pria. Karena Lolita menolak melakukan adegan seperti itu, Quilty pun membuangnya. Setelah Humbert mendengar pengakuan Lolita, sambil terus menatapnya, dia menyadari bahwa dirinya masih memiliki perasaan yang sama. Pria yang tak muda lagi itu sangat mencintai Lolita. Apapun yang terjadi pada Lolita, mau Lolita sudah melakukan dengan pacarnya dulu kek, atau kondisi sekarang yang sedang mengandung anak orang lain kek, walau Lolita sudah pucat, layu dan ternoda sekalipun, tidak mengurangi rasa cintanya setitik pun. Di kesempatan itu, Humbert meminta Lolita kembali, mengajaknya untuk kabur dari Richard. Namun, Lolita menolak. "Maksudmu kamu akan memberiku uang jika aku mau pergi ke hotel denganmu seperti dulu?" Lolita sudah memilih masa depannya yang tidak bisa dia tinggalkan, hidup bersama suami dan anaknya. Namun Humbert tetap memberikan uang $4.000 pada anak tiri semata wayangnya itu. You're giving us $4,000. Sebelum pergi, untuk terakhir kalinya Humbert menatap Lolita. Di sana, dia kembali mengingat Lolita kecil yang sangat dia cintai, kemudian pergi. Setelah itu Humbert menuju ke rumah Quilty. Setelah berkonfrontasi, Humbert menembak Quilty beberapa kali hingga Quilty menghembuskan nafas terakhir. Di perjalanan, sambil memegang jepitan rambut milik Lolita, Humbert membelokkan mobilnya. Di sisi lain, polisi sedang mengajarnya. Namun, di lubuk hatinya yang emosional dan hancur, Humbert merasa sedih bukan karena kehilangan sosok Lolita di sisinya, namun dia sedih karena kehilangan suara Lolita. Celotehan anak kecil lah gitu ya. Humbert dipenjara atas pembunuhan Quilty. Tentang kisahnya bersama Lolita, mereka berdua memilih bungkam. Hingga akhirnya pada 16 November 1950, Humbert menghembuskan napas terakhir di penjara karena jantung koroner. Kemudian disusul oleh Lolita yang meninggal saat melahirkan pada 25 Desember di tahun yang sama, 1950. Dan film pun selesai. Gimana sayang? Semoga kalian suka ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Kalau udah jangan lupa di-like video ini dan di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, terima kasih ya. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di film berikutnya. Aku pamit. Bye.
with